Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrih. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Pagi ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau, termasuk diri kita ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim berkait dengan fadilah sedekah, celaan terhadap kebakhilan. Ayat yang berikutnya Surat Al-Ma'un ayat 1-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Shadaqallahul azim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Al-Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-7. Keterangan ayatnya sebagai berikut. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa yang dimaksud menghardik anak yatim adalah menahan hak mereka. Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahwa maksudnya adalah menzaliminya. Adapun penyebab dari perbuatan itu adalah karena kesalahpahaman terhadap hari kiamat. Barang siapa yang meyakini hari akhirat, pahala dan azab ada di sana, ia tentu tidak akan berbuat zalim kepada siapapun dan tidak akan mengumpulkan dan menyimpan hartanya, bahkan akan menginfakkannya sebanyak-banyaknya. Seandainya seorang tahu dengan pasti jika ia menggunakan 10 juta rupiah untuk berdagang, kemudian besok pasti akan mendapatkan 1.000 atau 1 miliar rupiah dengan jalan yang halal, ia tentu akan segera mengerjakannya dengan baik. Mengenai orang-orang yang sholatnya disebutkan dalam surah ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa yang dimaksud adalah orang-orang munafik yang mengerjakan sholat untuk diperlihatkan kepada manusia. Ketika dalam keadaan sendirian, ia tentu akan meninggalkan sholat. Diriwayatkan dari Sa'ad radhiyallahu anhu dan yang lain bahwa yang dimaksud meninggalkan sholat di sini mengerjakannya pada akhir waktu sehingga tidak tepat pada waktunya. Mengenai tafsir Al-Ma'un, ada beberapa pendapat dari para alim ulama. Sebagian ulama menafsirkannya sebagai zakat. Ma'un berarti zakat. Akan tetapi tafsir yang dilihatkan dari kebanyakan atau jumhur ulama, ma'un adalah keperluan sehari-hari yang biasa digunakan orang. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami sebut sebagai ma'un adalah timba, periuk, kapak, timbangan dan barang-barang yang semisalnya. Kami saling meminjam dan setelah selesai pekerjaan kami, barang itu kami kembalikan lagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaksud ma'un adalah benda-benda yang dengannya orang-orang saling membantu, yakni kapak, periuk, timba, dan sebagainya. Masalah ini juga banyak disebutkan dalam beberapa riwayat. Ketika seseorang bertanya kepada Ikrimah radhiyallahu anhu tentang arti ma'un, ia berkata bahwa artinya adalah zakat, dan yang paling sedikit adalah memberi tali timba dan jarum. Diambil dalam kitab Durrul Mansur. Dalam surah ini telah diperingatkan mengenai beberapa perkara, di antaranya adalah peringatan khusus mengenai anak yatim, bahwa di antara sebab-sebab kebinasaan adalah menghardik anak yatim dan mengusirnya. Banyak sekali orang yang menjadi wali bagi anak yatim,
lalu mengaku menjadi pewarisnya dan menggunakan harta mereka untuk keperluan pribadinya. Dan bila anak yatim itu menuntut haknya, ia justru dihardik. Maka tidak ada keraguan-raguan lagi tentang kebinasaan dan azab yang pedih ke atas mereka. Inilah asbabun nuzul dari surat ini. Dalam Al-Quran banyak sekali terdapat ayat-ayat yang diturunkan untuk membicarakan masalah ini dan berbagai peringatan berkenaan dengan anak yatim. Demikianlah apa yang kita dengarkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita maksud dari ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Ma'un yang biasa kita baca, yang biasa kita dengarkan, ya, ayat 1-7 dan juga penjelasannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman dan kekuatan pada kita agar bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah dari ayat itu dan juga meninggalkan hal-hal yang ada dalam ayat itu. Yaitu diantaranya kita berupaya agar tidak menghardik anak yatim atau tidak melaksanakan haknya dengan baik, ya. Jadi kita berupaya agar menjadi orang yang senantiasa membantu anak-anak yatim. Kalau perlu diangkat sebagai anak angkat kita sekolahkan, kita didik, ya, kita berikan yang terbaik sebagaimana anak-anak yang lain. Kalau tidak bisa maka kita hanya membantu saja, maka kita perbanyak bantuan kepada mereka. Jangan sampai hanya sekedar membiarkan saja. Bahkan anak-anak yatim, ya, kita kadang ada yang sampai lupa, tidak pernah memberikan santunan walaupun setahun sekali. Ini sangat di dalam ayat ini sangat diperhatikan agar jangan sampai kita seperti itu. Dan juga banyak yang lain mengenai sholat, yaitu orang yang sholat dengan ikhlas. Jangan sampai sholat untuk dilihat oleh manusia atau riyah. Ya, maka di situ dikatakan celaka bagi orang-orang yang sholat, tanda koma, yaitu orang-orang yang, ya, lalai dari sholatnya. Diartikan lalai dari sholatnya adalah melaksanakan pada akhir waktunya. Maka kita berupaya as-sholatu ala awali waktiha insyaallah. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.